Sudah makan siang tapi sehat juga. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke materi lanjutan KD pertemuan minggu lalu ya. Mem, cek absennya dulu. Kebetulan siapa yang tidak hadir? Hadir dan Excel, Mem. Nah, kenapa dia? Excel tidak tahu alfa nada DJ. Alfa ya. Baik, jadi hari ini materi yang akan kita pelajari itu tentang hukum 1, 2, dan 3 Newton. Jadi kelanjutan materi pertemuan sebelumnya ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, Mem akan memberikan soal pretest seperti biasa ya. Jawabannya kalian di lembar jawaban yang telah disiapkan. Kemudian soalnya nanti Mem akan putar di layar di depan. Silakan dikerjakan. Kita lanjut ke materi ya. Baik anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan di dalam gambar ini. Siapa yang bisa menemukan apa perbedaan dari ketiga gambar yang ada di depan ini? Ayo, angkat tangan aja deh. Gimana? Yang pertama dia diam, yang kedua dia naik kaki menuju ke atas, yang ketiga dia ke bawah. Nah, menurut kalian kira-kira kalau kita berada di permukaan bumi, apakah mungkin berat orang itu akan berbeda di satu titik atau satu tempat? Tidak ya. Nah, kalau di sini kenyataannya dia berbeda. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa dijelaskan dengan mempelajari hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari materi-materi tentang konsep gaya. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis gaya juga. Siapa yang masih kasih diam kita sebutkan contoh jenis-jenis gaya yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada gaya apa saja? Sebelumnya kita juga mempelajari tentang diagram gaya. Diagram gaya itu adalah apa? Siapa yang masih ingat? Gaya itu kita gambar dengan apa? Iya, dengan garis dan menggunakan anak panah. Itulah yang kita sebut sebagai diagram gaya. Jadi jangan dilupakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran nanti, anak-anakku sekalian diharapkan mampu menemukan konsep kelembaman, kemudian hubungan antara kecepatan, gaya, massa, kemudian konsep aksi reaksi, dan menganalisis pemecahan masalah untuk hukum Newton, serta menunjukkan sikap toleransi, komunikatif, disiplin, dan kerja sama. Nanti akan menilai 3 ya. Jadi dari sikap itu dalam bentuk observasi. Jadi nanti akan melakukan observasi dari awal sampai akhir pembelajaran nanti. Kemudian nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan. Untuk aktivitas pembelajaran kita hari ini ada 3. Jadi yang pertama itu adalah menyimpulkan sifat kelenggangan pada hukum 1 Newton. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan mandiri di sini menggunakan benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, dan kemudian yang kedua juga nanti ada aktivitas yang kedua adalah menganalisis hubungan antara gaya yang diberikan pada benda dengan percepatan gerak benda. Ya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan simulasi PET. Kemudian untuk melakukan aktivitas ini nanti memang akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Meskipun nanti pada saat untuk presentasi hanya perwakilan, misalkan itu kelompok 1 nanti menjelaskan aktivitas 1, kelompok lain bisa menanggapi. Mungkin ada yang berbeda hasil pemecahan masalahnya. Sekarang sudah punya kelompoknya masing-masing ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang coba bisa kalian buka LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD itu ada masalah.
Baik, selamat siang teman-teman. Iya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah pertama. Masalah pertama, perlakuan apakah yang sebaiknya siswa lakukan terhadap pendapat? Apakah ini silakan diperhatikan Perlakuannya sebaiknya perlakuan siswa terhadap benda tersebut jika ingin mempertahankan pulpen atau benda itu tetap diam adalah dengan menarik kertas dengan cepat sehingga terjadi sifat terburuk. Bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi hasil analisis kalian sama? Seperti itu juga? Sama. Sama. Baik. Sudah selesai itu saja? Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2, silakan. Dari mesin matematika Pusat Pembelajaran 2C, dari hasil pengamatan kita dapat kita simpulkan bahwa jika kita mengerjakan gaya pada sebuah benda, maka benda itu akan memberikan gaya pada kita, besarnya sama dan berlawanan arah. Untuk analisis masalah yang pemecahan masalah yang 3C, ada yang sudah selesai? Sudah. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Mengapa jadi kepingan pasar? Sebab saat dia menendang tembok tersebut memberikan gaya reaksi yang menyebabkan jari kaki patah sampai seperti apa? Iya, jadi itu karena adanya gaya reaksi. Nah, kenapa dia patah? Karena gaya reaksinya lebih besar ya? Ya, betul. Iya, terima kasih kelompok 2. Selamat siang semua. Iya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami untuk pemecahan masalah yang kedua. Untuk poin pertama, apabila masa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda? Jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya, semakin besar nilai kecepatannya. Nomor 6, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang dikenai gaya yang besarnya sama, bagaimana nilai kecepatan gerak benda jika masa benda semakin besar, makin kecil nilai kecepatannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Coba kita lihat sama-sama ya. Yang pertama tadi itu tentang hukum pertama Newton. Untuk dapat melihat sifat kelembaban benda, maka perlakuan yang dilakukan tadi adalah ditarik perlahan atau cepat, sehingga benda itu akan tetap diam pada tempatnya. Ya, apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu tidak ada gaya luar yang bekerja. Benda itu akan tetap diam atau bergerak selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Nah, kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, maka resultan gaya yang bekerja itu sama dengan nol. Nah, itulah hukum pertama. Kemudian yang kedua tadi, nah di sini kan tadi kalian sudah melakukan percobaan. Itu nilai percepatan sebanding dengan Gaya. besar resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Untuk ketiga bagaimana? Reaksi sama dengan reaksi. Apa itu maksudnya? Siapa yang bisa jelaskan kembali? Jadi ketika ditarik dengan gaya 6 Newton, maka ada namanya gaya reaksi yang arahnya berlawanan arah. Besarnya bagaimana? Sama. Besarnya sama. Jadi untuk pemecahan masalah tentang hukum Newton tadi di sini kelompok 2 sudah mencoba menyelesaikan masalah yang kedua ya.
Masalah yang kedua, bagaimana cara menghitung menggunakan persamaan hukum Newton pada masalah gerak bumi. Sekalian tadi sudah selesai ya, jadi silakan perbaiki dulu. Setelah itu dikumpulkan sebelum memberikan soal kontesnya, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, memang ada satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana itu konsep kelengkapan? Sudah tidak akan bergerak. Angkat tangan. Ya, silakan. Sudah tidak akan bergerak apabila tidak diputar. Iya, benda tidak akan bergerak apabila gaya dari luar, ya. Iya, bisa. Bagaimana hubungan antara besaran gaya, massa dan percepatan? Siapa yang bisa jelaskan kembali? Semakin apa itu? Semakin besar gaya, iya, semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan benda. Iya, baik anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita sudah selesai mempelajari materi tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Kalian semua sudah melakukan analisis pemecahan masalah menggunakan percobaan ya. Dan siapa yang menjelaskan kembali tadi itu kita mempelajari tentang apa? Yang pertama, sifat kelembapan pada hukum. Yang kedua, iya, hubungan antara besaran massa, gaya, dan kecepatan. Yang ketiga, konsep iya, aksi reaksi. Nah, bagaimana tadi? Apa kalian punya kesulitan pada saat kami mengikuti pembelajaran? Apa ada kesulitan? Tidak. Bisa dimengerti? Tadi soal-soal konsepnya bagaimana? Bisa dijawab? Bisa. Ya, bisa ya. Jadi kalau begitu untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari penerapan hukum Newton ya pada sistem benda bergerak. Nah, materinya nanti memang akan bagikan di grup ya, di grup WA. Nanti kalian bisa pelajari di rumah sebelum kita masuk ke pembelajaran minggu depan ya. Nah, baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa berpercaya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Silakan. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih atas semangatnya, semangat belajarnya. Semoga akan tetap terus semangat untuk belajar meskipun di masa pandemi. Untuk sekian, terima kasih. Selamat siang.